buka pintu dia udah lihat saya. Om, kenapa nggak mau temuin saya? Datengin lah. Padahal nih kita ada nunggu saya. Saya duduk, kenapa nak? Om, ambil anu ya. Terus saya bilang, nah kenapa kamu ini? Kok sampai kamu teriak-teriak, kau marah-marah? Itu orang tuamu, itu mamamu. Iya, itu mama saya. Jadi tolong jangan kau panggil namanya. Iya, saya nggak akan panggil lagi. Janji ya nak. Iya, terus sambil nangis, saya rangkul. Ada yang diminta kepada saya, tapi itu kan saya harus sampaikan ke kita. Ada sesuatu barang kayaknya yang diminta, sambil dia ngomong, oh bantuin, iya nak, nanti saya sampaikan. Sekarang, kamu tahu nggak, kejadian ini sampai kamu dibawa ke sini, itu apa sih tujuannya? Jadi jangan kamu salah paham, seakan-akan mamamu itu jahat sama kamu. Enggak, nah, mamamu itu ingin melindungi kamu, ingin jaga kamu, karena ada naluri seorang ibu itu lebih dahsyat. Di saat naluri ibu dalam perasaan dan hatinya, ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk melindungi anak saya. Itu adalah suara hati seorang ibu, dan itu yang dilakukan. Ini kita paham, ada sesuatu yang perlu dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya. Itu saya sampaikan. Jadi apa yang dilakukan mamamu nak, untuk melindungi kau, membawa kamu dari apartemen sampai di sini, itu nggak ada, kepentingannya cuma satu, kepentingannya menjaga kamu, melindungi kamu. Kenapa? Karena Niki harus melakukan proses hukum. Caranya harus diproses secara hukum supaya dapat melindungi kamu. Saya gituin, saya rangkul. Jadi beginilah dia, saya kepalanya ya. Kamu jangan meledak-ledak lagi, jangan marah-marah lagi, dan jangan kamu sebut mamamu dengan namanya. Nggak baik nak, kayak gitu. Iya, dia mamaku. Awalnya kan dia gini. Nikbir kalau nggak salah. Seingat saya dia manggil. Saya bilang, kenapa kamu panggil nama? Itu kan ibumu nak. Menangis saya begitu saya rangkul, saya bilang iya itu mamaku. Nangis dia. Saya rangkul, saya tenangkan. Sudah kamu tenang, nggak ada apa-apa ini. Kamu harus paham, tidak ada satupun terbetik dari hatinya mamamu untuk nyakitin kamu. Kamu harus paham, kalau sampai sekarang terjadi seperti ini, dia untuk melindungi kamu. Apa yang terjadi, mamamu semuanya udah tahu. Sehingga apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu untuk melindungi anaknya yang umur 16 tahun, jalan 17 tahun, adalah membuat laporan ke polisi biar diproses orang yang selama ini membuat sesuatu terhadap anaknya. Tapi Bang, sejauh ini setelah ngobrol seperti itu, terus perkembangannya, ada rasa penyesalan sih Bang dari Loli sendiri? Saya tidak mungkin bertanya hal-hal itu. Yang saya tanya itu kenapa dia meledak-ledak tadi pagi. Tadi paginya meledak, dia punya suara, dia marah, dia apa. Setelah saya jelaskan, nah kau dibawa dari apartemen itu, tujuannya mamamu itu untuk melindungi kamu. Kenapa? Mamamu tahu ada sesuatu yang terjadi. Nah, di saat ada sesuatu yang terjadi, seorang ibu itu lebih peka, lebih sensitif, dan dia tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Sehingga dengan hati sebagai seorang ibu, dia minta tolong kepada saya. Sehingga saya turun tangan, saya minta ini diproses secara hukum. Kamu jangan salah paham, tidak ada niatan mamamu untuk nyakitin kau. Kau itu anak yang paling disayang. Saya tahu kamu dari kecil, saya bilang. Nangis itu di situ dia. Ya nangis, saya pun juga nggak kuat, terus saya jalan. Ya, saya lihat sudah Niki, saya suruh keluar karena saya panjang nanti percakapannya. Cukup panjang, hampir 1 jam saya ngomong. Tapi sejauh ini sudah ada obrolan sebelumnya antara Loli sama mamanya? Kalau tadi malam pada saat kejadian itu ketegangan yang ada. Jadi nggak mungkin, dan saya pun meminta Nikita agak supaya tidak karena dia kan masih emosional ya, seperti yang Anda lihat di media. Maksudnya setelah ada di rumah aman ini, ya mungkin dia lebih tenang, karena kan di rumah aman ini tujuannya adalah untuk menenangkan dirinya. Yang kedua, jangan sampai lagi terjadi perdebatan di antara ibu dan anak. Nah, mungkin setelah saya sampaikan apa tujuan persoalan ini, sehingga membawa dia dari apartemen, membawa ke Polres, tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi kamu. Nah, ngapain mamamu begini? Ngapain dia sampai datang malam untuk membawa kau, supaya kau itu diperiksa? Kenapa? Supaya kau itu bisa dilindungi sama mamamu. Nah, karena ini negara hukum,
mencari perlindungan adalah dengan cara hukum, mengajukan laporan polisi dan meminta perlindungan kepada kepolisian. Oke, baik, terima kasih Bang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.